Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah sahabat sejati. Sahabat sejati. Saya akan membaca ulang di dalam ayat 13, 14, dan 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak mungkin bisa seorang diri, saudara. Siapapun kita di dalam dunia ini membutuhkan teman, membutuhkan orang lain untuk ada bersama-sama dengan kita, dan mungkin saja bisa membantu kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya bagi kita, apakah kita punya teman? Mungkin ada banyak di antara kita yang berkata, ya, saya banyak punya teman. Kalau saya berkata, apakah kita punya sahabat? Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa, ya, ada beberapa sahabat-sahabat saya. Saudaraku, sahabat adalah orang atau teman karib kita yang biasanya kita percayai, yang biasanya menjadi orang yang selalu kita andalkan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tahu bersama bahwa di sekeliling kita banyak orang, bahkan banyak teman-teman atau sahabat-sahabat yang kita miliki. Ketika kita memerlukan bantuan kepada teman kita, mungkin untuk sesekali dia bisa membantu kita. Atau ketika kita memohon bantuan atau memerlukan bantuan, kita bisa menyampaikan kepada sahabat kita. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali dia bisa membantu kita. Tetapi apakah sahabat kita selalu ada untuk kita setiap waktu, setiap saat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia memiliki keterbatasan di dalam kehidupan ini. Kadangkala juga sahabat kita memiliki persoalan-persoalan di dalam hidupnya, sehingga sangat sulit mungkin untuk bisa membantu kita, untuk bisa menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita boleh katakan, teman dalam suka itu sangat banyak, saudara. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik, mungkin banyak orang yang akan datang kepada kita. Banyak kita bersahabat dengan kita. Sebagai contoh cerita firman Tuhan tentang anak yang hilang, kita bisa melihat bagaimana si bungsu ketika dia memiliki kekayaan yang cukup besar, dia melakukan, dia pergi, kemudian dia berfoya-foya, banyak teman-teman di sekeliling dia.
Tapi ketika uangnya habis, ketika dia tidak memiliki apapun, tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Sehingga dia bisa kembali lagi kepada bapaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga kita berada di posisi yang sama. Ketika kita memiliki keadaan yang baik, mungkin teman-teman kita datang kepada kita. Tapi ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan, satu-satu pergi dari kita, satu-satu menghilang dari kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu membuktikan bahwa tidak ada keabadian di dalam dunia ini. Tidak ada teman yang sejati, tidak ada sahabat yang sejati di dalam dunia ini. Teman atau sahabat kita bisa saja berubah setiap saat. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, mungkin ada, tetapi tidak untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi saya mau sampaikan bagi kita hari ini, jangan putus asa. Jangan kita merasa lemah ketika kita tidak memiliki seseorang yang bisa menjadi sandaran kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Dia menyebut kita sahabat. Itu artinya bahwa dia patut kita andalkan. Dia pantas untuk kita jadikan sahabat di dalam kehidupan kita. Yesus adalah sahabat sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menyebut dia sahabat? Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ada dua hal mengapa kita menyebut dia sahabat yang sejati, saudara. Karena yang pertama, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Apa bukti kasih Tuhan bagi kita? Buktinya adalah dia rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi kita. Saudaraku, tidak ada seorang sahabat yang lebih daripada Yesus Kristus, di mana dia mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Yesus adalah juru selamat yang sejati di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih Allah yang begitu besar, yang tidak menuntut balas di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu membayar apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat bersama, mungkin ketika di waktu-waktu yang lampau, kita mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai sakit penyakit mungkin. Tetapi bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap badai-badai persoalan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya ini? Ini adalah berarti bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu berarti bahwa kasih Allah yang begitu besar itulah yang menyebabkan bahwa dia menyebut kita sahabatnya. Dia mau melakukan sesuatu bagi kita. Kalau manusia mungkin ada batasnya, saudara. Keterbatasan manusia atau keterbatasan teman-teman kita atau sahabat kita sekalipun di dalam menolong kita. Tapi Tuhan Yesus, kita melihat kalau dia bisa menolong kita dengan memberikan nyawanya, apalagi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita menyebut dia sahabat? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dan 16, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa mengapa kita menyebut dia sahabat sejati. Karena dia sendirilah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Saudara, bukan kita yang lebih dahulu memilih Yesus sebagai sahabat kita. Tetapi Yesuslah, Yesus sendiri yang memilih kita, yang menyebut kita sebagai sahabatnya. Itu artinya apa, saudaraku? Sahabat itu biasanya terbuka dalam segala hal. Dan Tuhan Yesus menjadi sahabat yang sejati. Dia memberitahukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Lewat firman-Nya yang kita baca setiap hari, yang kita lihat setiap hari, yang kita dengar setiap saat. Tuhan memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Tuhan mengajarkannya melalui firman-Nya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu sebabnya kita menyebut dia sahabat. Karena dialah yang sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan rela mengorbankan nyawanya, masakan dia tinggal diam atas segala persoalan-persoalan yang sedang menghimpit kita saat ini? Atau persoalan-persoalan yang berat yang kita alami saat ini. Datanglah kepada sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, mohonlah jalan keluar atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku, ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan kamu dapat menanggungnya. Hal ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Teman, sahabat bisa saja sewaktu-waktu meninggalkan kita. Tetapi Yesus, saudara, tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah merasa sendirian di dalam hidup ini. Ada Yesus bersama dengan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hati kita. Biarkan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Pandanglah Yesus, jadikanlah dia sahabat sejati kita. Sampaikanlah segala sesuatunya kepadanya. Karena dia pasti akan menolong kita. Sebesar apapun saudaraku, permasalahan yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang ada, kita akan sanggup berkata bahwa dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di hari-hari kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan penuh iman. Karena kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa menopang kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua dan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.